Hari ini Bobo berulang tahun. Pestanya akan diadakan nanti sore. Semua anggota keluarga Bobo sibuk bekerja menyiapkan pesta itu. Emak menyiapkan limun untuk mereka semua. Ketika sedang asik bercakap-cakap, tiba-tiba muncul kepulan asap. Bobo dan keluarganya sangat terkejut. Dari kepulan asap itu muncul seorang kakek. Kakek itu berkata, "Hai Bobo, kelinci yang pintar. Kakek datang khusus memberimu hadiah ulang tahun. Sebagai kelinci yang istimewa, kau pantas mendapat hadiah yang istimewa juga. Kakek berikan buku tua ini sebagai hadiah ulang tahunmu. Terimalah." Dengan langkah ragu, Bobo mendekat dan menerima buku itu. Buku yang diberi kakek misterius itu ternyata berjudul Dongeng Negeri Jamur. Belum selesai Bobo membaca buku itu, tiba-tiba terdengar suara yang mengejutkannya. Oh, ternyata ada angsa besar terbang di langit. Oki dan Nirmala mengendarainya. Nirmala memperhatikan buku tua yang sedang dipegang Bobo. Bobo yang melihat Nirmala memperhatikan bukunya langsung menjelaskan, "Oh, ini buku pemberian seorang kakek misterius. Judulnya Dongeng Negeri Jamur." Nirmala dan Oki saling berpandangan. Kebetulan sekali, mereka mau mengajak Bobo ke negeri jamur sebagai hadiah ulang tahun. Nirmala lalu mengajak mereka untuk segera berangkat supaya Bobo bisa cepat kembali dan tidak terlambat di pesta ulang tahunnya. Tiba-tiba Paman Gembul muncul dari dalam rumah dan berteriak memanggil mereka. Paman Gembul ingin ikut naik angsa terbang. Sementara itu di negeri jamur, bunyi genta bergema di seluruh negeri. Itu artinya waktu upacara metamorfosis sudah dekat. Peri Amanita menunggu dengan gelisah. Peri-peri kecil sahabatnya datang menemani. Sebenarnya, Peri Amanita tidak ingin menjadi peri dewasa. Menurutnya, peri dewasa itu egois. Dia juga tidak suka karena akan ada sayap besar tumbuh di punggungnya dan sepasang sungut di kepalanya. Tiba-tiba terdengar suara menyapa peri kecil-kecil itu. Mereka adalah peri-peri dewasa yang mengganggu peri-peri kecil. Peri-peri dewasa menakut-nakuti kalau sebentar lagi akan ada Pika-Pika Kuro yang akan datang mengganggu peri-peri kecil. Pika-Pika Kuro memang hanya bisa dilihat oleh peri kecil. Setelah dewasa dan bermetamorfosis, para peri tidak lagi bisa melihat Pika-Pika Kuro. Setelah peri-peri dewasa itu pergi, peri-peri kecil melihat ada benda yang terbang di langit. Benda terbang itu adalah angsa terbang yang ditumpangi oleh Nirmala, Oki, Bobo, dan Paman Gembul. Amanita menceritakan kegelisahannya menghadapi metamorfosis. Ia juga khawatir memikirkan teman-temannya yang masih terus ketakutan dengan Pika-Pika Kuro. Mendengar kata Pika-Pika Kuro, Bobo terkejut. Bobo kira Pika-Pika Kuro hanya ada di buku cerita tua yang diberikan oleh kakek misterius itu. Bobo ikut memikirkan bagaimana caranya supaya Amanita bisa menolong teman-temannya walaupun ia sudah bermetamorfosis. Sayup-sayup terdengar suara kakek misterius. "Hai kelinci pintar, bukalah bukumu dan simaklah syair jamur kasih sayang." Ternyata jamur kasih sayang hanya tumbuh satu hari setiap 30 tahun sekali. Dan hari itu tepat 30 tahun.
Itu artinya jamur itu harus ditemukan hari ini. Amanita menunjukkan jalan ke sana. Bobo agak ragu setelah melihat jalan itu. Namun Bobo menguatkan hatinya. Ia harus menolong peri Amanita dan peri-peri kecil lainnya. Perjalanan menuju rawa kesabaran ternyata tidak mudah. Jalannya kecil dan berbatu-batu. Mereka beberapa kali berhenti untuk beristirahat sejenak. Di kejauhan, Nirmala melihat ada benda-benda bercahaya. Benda bercahaya itu ternyata jamur. Bobo segera mencocokkan bentuk jamur itu dengan yang ada di buku tuanya. Ternyata benar, itu adalah jamur kasih sayang. Temukan jamur kasih sayang di rawa kesabaran, bayangan yang menakutkan Sambil memandang ke seberang, Bobo berkata, "Kita harus naik apa ya untuk menyeberangi rawa ini?" Nirmala mendapat ide. Ia mengayunkan tongkatnya ke arah jamur kecil dan mengubahnya menjadi perahu jamur. Dengan suara berbisik, Nirmala berkata, "Jangan ribut ya, permukaan rawa harus tetap tenang agar serangga-serangga tidak mengetahui kedatangan kita." Paman Gembul yang tidak sabar malah menepuk-nepuk nyamuk yang ada di dekatnya. Gerakan tubuh Paman Gembul membuat perahu jamur mereka bergoyang keras. Permukaan rawa pun ikut bergolak. Serangga-serangga di dalamnya merasa terganggu, dan muncullah makhluk-makhluk yang mengerikan. Bobo, Oki, Nirmala, dan Paman Gembul sangat terkejut. Mereka tak mengira kalau serangga-serangga penghuni rawa itu sangat besar dan mengerikan. Bobo berusaha membuka buku tuanya untuk mencari cara mengusir serangga-serangga itu. Dengan suara lantang ia berseru, "Teman-teman, cepat kitik-kitik serangga-serangga ini. Mereka tidak tahan geli. Cepat, cepat!" Serangga mengerikan itu mundur sambil menggeram. Perlahan, serangga-serangga itu masuk kembali ke dalam rawa. Kini, mereka bisa menyeberangi rawa dengan aman. Bobo langsung mencoba mencabut jamur itu, namun keras sekali. Nirmala, Oki, Paman Gembul ikut membantu menarik dari belakang Bobo. Oh, ternyata Paman Gembul malah jatuh terpelanting. Di negeri jamur, dentang lonceng yang kedua berbunyi. Pada dentang lonceng ketiga, maka metamorfosis akan dimulai. Mereka hampir putus asa ketika tiba-tiba Bobo mendengar suara kakek misterius yang memberinya buku tua itu. "Bobo, bukalah buku tuamu, carilah syair lagu, nyanyikanlah syair itu. Maka akar-akar jamur akan menari dan terlepas dari tanah dengan sendirinya." Sementara itu, di istana Pika-Pika Kuro, Pipiot marah besar karena Pika-Pika Kuro tidak bisa diandalkan. Sekarang jamur kasih sayang sudah jatuh ke tangan Bobo dan teman-temannya. Kalau Amanita bermetamorfosis menjadi peri dewasa, ia pasti akan memimpin semua peri untuk memusnahkan Pika-Pika Kuro dengan jamur itu. Kuro Gede, sang raja Pika-Pika Kuro, terdiam. Dia tahu kalau mereka berada dalam bahaya. Tak lama kemudian, dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerbu istana metamorf, tempat metamorfosis Amanita diadakan. "Akulah Raja Pika-Pika Kuro, Raja kelap-kelip di kegelapan, penguasa remangnya gelap malam, dengan 1000 bayangan yang menakutkan." Di jalan menuju istana metamorf, tampak barisan peri-peri negeri jamur. Bobo, Oki, Nirmala, dan Paman Gembul
juga ada dalam barisan itu. Mereka semua menyanyikan lagu Metamorfosis. Lagu indah ini selalu dinyanyikan mengiringi peri kecil yang akan menjalani metamorfosis. Peri Amanita berjalan di barisan paling depan. Hatinya masih gelisah. Alunan paduan suara peri-peri negeri itu menemani kegundahan hatinya. Waktu seakan berlalu begitu cepat, tak terasa tubuhku bertambah besar. Makin lama aku semakin berbeda dengan temanku yang selalu ceria. Paduan suara akhirnya selesai. Peri yang bertugas membunyikan genta sudah bersiap-siap. Genta ketiga akan segera dibunyikan. Akan tetapi, peri-peri kecil mendadak menjerit-jerit ketakutan. Mereka berlari ke sana kemari mencari perlindungan dan tempat bersembunyi. Peri-peri dewasa heran melihat tingkah laku peri kecil sebab mereka tidak melihat apapun di tempat itu. Amanita menjerit setengah putus asa memanggil Bobo, Nirmala, Oki, dan Paman Gembul. Untunglah pada saat yang tepat, Nirmala, Oki, dan Bobo muncul. Rupanya tadi mereka mengambil jamur kasih sayang. Bobo mengangkat jamur kasih sayang setinggi-tingginya. Nirmala membantu Bobo mengangkat jamur besar yang sakti itu. Tepat pada saat itu, cahaya jamur kasih sayang berpendar-pendar. Cahayanya memancar dan mengenai Pika-Pika Kuro. Cahaya itu membuat Pika-Pika Kuro makin lemah. Pada saat itu juga, tiba-tiba peri dewasa bisa melihat Pika-Pika Kuro. Kini mereka bisa melihat makhluk-makhluk hitam yang membuat peri-peri kecil ketakutan. Apa yang ia bayangkan dapat Keluar asap dari tubuh setiap Pika-Pika Kuro, lalu mereka lenyap. Dan dari tempat mereka tergeletak tadi, keluarlah serangga-serangga kecil bersayap yang bercahaya kelap-kelip. Itu adalah kunang-kunang. Mula-mula mereka terbang di atas istana Metamorf, kemudian menukik ke bawah, ke belakang sebuah batu besar. Dari batu besar itu terdengar teriakan Pipiot. Ternyata Pipiot bersembunyi di balik batu. Sejak tadi ia menyaksikan Pika-Pika Kuro mengejar peri-peri kecil. Rupanya gerombolan kunang-kunang itu melihatnya lalu menyerang. Melihat hal itu, Bobo dan teman-temannya baru mengerti. Rupanya, Pipiot menyihir sebagian kunang-kunang di negeri ini menjadi Pika-Pika Kuro yang berhati jahat. Lalu ia menyuruh Pika-Pika Kuro menakut-nakuti peri kecil. Ratu Peri mengajak semua berkumpul kembali untuk melanjutkan upacara metamorfosis yang sempat tertunda. Genta ketiga segera dibunyikan. Semua peri kembali menyanyikan lagu metamorfosis yang indah. Sementara itu, peri Amanita menutup matanya. Perlahan-lahan terjadi perubahan pada tubuhnya. 2 tentakel tumbuh di kepalanya. Muncul juga sepasang sayap di punggungnya. Tubuhnya pun mulai bertambah tinggi. Pada saat bait terakhir lagu dinyanyikan, peri Amanita telah berubah menjadi dewasa. Ia cantik sekali. betapa cantiknya kau nampak berubah. Kau peri Amanita, kini telah dewasa. Engkau cantik jelita, aku terpesona. Semoga cantiklah juga hati dan jiwanya. Sementara itu, di rumah Bobo, emak mondar-mandir gelisah menunggu Bobo. Tiba-tiba, Upik melompat sambil menunjuk ke gerbang balon. Tampak seorang kakek melangkah pelan memasuki gerbang balon.
Mula-mula bapak dan emak tidak mengenalinya. Namun akhirnya mereka ingat, itu adalah kakek misterius yang datang tadi pagi. Tak lama kemudian, terdengar suara riang Bobo. Paman Gembul, Oki dan Nirmala menyusul di belakangnya. Emak dan bapak mengelus dada. Mereka lega karena Bobo ternyata pergi bersama Oki, Nirmala dan Paman Gembul. Coreng dan Upik menyambut kakak mereka dengan gembira. Bobo bercerita kalau dia habis bertualang di negeri jamur. Tiba-tiba, kakek misterius tadi sudah berdiri di dekat mereka. Bobo langsung teringat pada buku tua yang diberikan kakek itu. Akhirnya, Bobo menyerahkan buku tua itu ke kakek misterius. Sambil tertawa, kakek itu berkata, "Buku ini kan sudah kakek hadiahkan kepadamu, jadi simpanlah. Kalian pasti penasaran siapa aku sebenarnya kan? Kalau aku berganti pakaian, kalian pasti mengenali aku." Tak lama kemudian, keluarlah asap tebal. Dan dari dalam asap itu muncullah Ratu Bidadari. Ratu Bidadari tersenyum cantik dan berkata, "Bobo, aku memang sengaja menyamar. Kau adalah kelinci yang istimewa yang sedang berulang tahun. Jadi harus kuberi hadiah yang istimewa juga. Karena itu aku memberimu hadiah petualangan yang seru ke negeri jamur. Itu sebabnya kau kubekali dengan buku kuno ini." Sementara itu, Paman Gembul datang mendorong kue untuk ulang tahun Bobo. Semua orang yang datang bernyanyi gembira. Bobo sangat senang di hari ulang tahunnya ini.